Shalom, selamat siang Bapak Ibu, teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan siang hari ini kita datang bersyukur kepada Tuhan. Ya, minggu lalu kita libur dan minggu ini kita kembali melaksanakan ibadah kita, terus keluar dokumen yang kita tempatkan. Nah, tema yang sangat menarik untuk kita pikirkan, untuk kita renungkan secara bersama-sama, pemimpin yang melayani. Kita akan melihat bagian kebenaran firman Allah yang terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 20 ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Pada Yesus, kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Tetapi Yesus berkata, Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya." Ayat 24, mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu. Sama seperti Anak Manusia datang untuk dilayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikian pembacaan kebenaran firman Tuhan kita pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pemimpin yang melayani. Pemimpin dan pelayan, dua kata yang bertolak belakang. Kalau disuruh memilih, barangkali orang cenderung memilih pemimpin ketimbang memilih kata pelayan. Demikian juga dengan memimpin dan melayani. Maka ketika kita bicara tentang pemimpin identik dengan pengelola, pengatur, penyelenggara, pengurus, penguasa, atasan, kepala, atau bos. Sekarang itu biasanya dikenakan juga kepada raja, kaisar, presiden, direktur, pengendali, dan bahkan dalam konteks tertentu kalau kita mau aplikasikan dalam kehidupan hari-hari kita, sebetulnya kita semua di sini adalah pemimpin. Tiap-tiap orang adalah pemimpin. Memang tidak semua memimpin perusahaan, tidak semua memimpin sekolah, tidak semua memimpin gereja, tidak semua memimpin lembaga-lembaga yang ada. Ada yang memimpin keluarga, ada yang memimpin, misalnya ada pemimpin arisan, ada pemimpin kelompok kecil, ada pemimpin-pemimpin yang lain, dan paling tidak kita akan memimpin diri kita, memimpin hidup kita seperti apa. Oleh sebab itu ketika bicara pemimpin maka dalam image manusia bicara pemimpin itu dia bicara orang yang hebat, tentu orang yang sangat mungkin ada yang kata penampilannya rapi banget, kemudian pakaiannya, apa yang dikenakan pada dirinya itu seringkali melekat dalam pikiran kita atau pikiran
Orang ketika bicara tentang pemimpin, jangan orang berpikir bahwa pemimpin kok sederhana banget gitu ya. Maka kadang kalau orang tiba-tiba bertamu dari satu negara ke negara lain, tiba-tiba ketemu dengan pemimpin yang wah, pakaiannya tidak menunjukkan sebagai seorang pemimpin, padahal tamunya menggunakan jas misalnya, yang kemudian yang ditemui, pemimpin yang ditemui barangkali hanya menggunakan baju kaos biasa misalnya ya. Inilah gambaran-gambaran yang sebetulnya kadang di luar konteks apa yang manusia pikirkan tentang seperti apa dan bagaimana pemimpin itu sendiri. Nah, pemimpin tentu banyak orang ingin di sana, tetapi tidak semua orang punya kesempatan untuk berada di sana. Secara khusus dalam konteks memimpin lembaga, memimpin hal-hal tertentu. Tadi paling tidak ketika memimpin diri tidak bisa dihindari. Oh, saya nggak mau memimpin diri saya, nggak bisa. Kita mesti harus betul-betul menjadi pemimpin atas diri kita. Nah, ketika kita bicara tentang pelayan atau melayani, tak jarang kemudian orang menghindar, nggak mau. Karena apa? Karena konotasinya pelayan atau melayani itu hal yang negatif, ya. Hal yang rendah. Ya, pelayan disebut sebagai ya, misalnya pembantu, kasar amat gitu ya. Atau ya lebih halus lagi ya, petugas tertentu, suruh gitu ya. Kalau di dalam konteks zaman dulu misalnya, oh disebut sebagai babu gitu ya. Wah, kamu babunya si ini ya. Secantik-cantiknya seseorang, seganteng-gantengnya seseorang, ketika disebut kamu babu ini ya. Wah, bisa down, bisa turun ya, grade-nya. Nah, pelayan juga biasa disebut sebagai misalnya antek. Kalau kita sekarang bisa mendengar antek, misalnya antek asing, antek apa itu, oh ini hanya sebagai pelayan. Kacungnya mereka gitu ya. Atau dalam istilah kitab juga disebut biasanya menggunakan istilah bujang gitu ya. Abraham pergi bersama bujangnya, itu hambanya, pelayannya Abraham. Atau abdi, lebih keren lagi, abdinya Allah. Nah, pengabdi kepada Allah, pembantu atau hamba Allah. Padahal istilah itu sebetulnya kalau mau lebih dalam dan lebih asli lagi, itu budak, pelayan. Karena itu jarang orang mau ya, kamu pelayan. Sekarang kan keren ya, porter. Kalau kita naik kapal laut atau ke bandara atau ke stasiun gitu ya. Pernah kalau saya tidak salah satu anak saya pernah bertanya, dia baca lagi kan, anak ngantar sekolah lewat stasiun kereta Senen, ditulis di situ bajunya porter. Itu apa itu porter? Karena mereka bukan satu, dua, tiga gitu. Itu orang yang tugasnya biasanya angkat barang penumpang yang mau naik kereta api. Ya, mereka dibayar. Mereka itu bekerja. Sekarang lebih keren lagi ya. Tidak lagi pembantu rumah tangga, tapi disebut sebagai asisten rumah tangga. Keren. Kenapa? Karena memang image-nya sebagai pelayan, orang yang melayani itu seringkali dianggap sebagai sesuatu yang atau sebagai pribadi yang tidak punya hak, tidak punya kekuasaan, yang tidak punya kebebasan. Untuk konteks-konteks tertentu mereka mesti harus tunduk takluk kepada Tuhan mereka. Nah itu kalau kita datang ke restoran, kita panggil Mbak, bagus ya, Mas, Om, Kak, pelayan, datang tuh. Seringkali kita mengabaikan apa yang mereka kerjakan, mereka yang lakukan. Coba kalau ada hal-hal yang janggal yang apa, dengan gampang dan dengan mudah kita akan berkata, gimana sih? Mudah ya, kenalan pelayan. Karena kasih juga itu catatan ke rumah makan. Apalagi kalau makan sama orang-orang tertentu yang mungkin hebat, ya, punya kekuasaan, punya kekayaan, sedikit ada pelayan. Gimana? Padahal mereka manusia. Mereka sama seperti kita. Yang membedakan adalah bagaimana pekerjaan mereka. Kita sedang makan, mereka sedang melayani. Tanpa ada yang melayani kita makan juga. Nggak jadi juga gitu ya. Karena itu bicara tentang konteks pemimpin dan pelayan, memimpin dan melayani,
memang menjadi sesuatu yang sangat menarik. Karena tidak heran ketika anak-anak dari Zebedius, ibu dari Yohanes, meminta kepada Yesus, datang kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh istri dari Zebedius ini kepada Yesus? Meminta untuk posisi anaknya, Yakobus dan Yohanes, satu sebelah kananmu, satu sebelah kirimu. Maka seperti apa dan bagaimana seharusnya prinsip di dalam memahami pemimpin yang melayani? Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bukan berorientasi pada kursi dan posisi, tetapi orientasinya pada apa? Pada jiwa. Dalam konteks banyak hal, maka seorang pemimpin orientasi mereka adalah bagaimana mereka mendapatkan kursi, bagaimana mereka mendapatkan posisi. Satu di sebelah kirimu, satu sebelah kananmu, satu menduduki posisi ini, satu menduduki posisi ini. Itulah yang dirindukan, yang diharapkan oleh Salome ketika datang kepada Yesus. Kenapa dia datang kepada Yesus? Dia berpikir bahwa untuk menjadi pemimpin cukup dengan menggunakan latar belakang famili, koalisi. Kita kan famili ya, kita kalau gitu ya, saya akan memberikan anak saya kepada kamu. Tidak, tetapi apa yang dikatakan di sana? Hal itu bukan diberikan, bukan aku yang memberikan, tetapi Bapa yang memberikan kepada yang dikehendaki. Seorang pemimpin yang melayani adalah seorang yang betul-betul berorientasi pada jiwa, pada manusia. Orientasi mereka adalah manusia, atau istilah lain yang dipakai adalah people oriented. Bagaimana sih manusia? Orang itu seperti itu. Itulah yang digambarkan, yang dilakukan juga oleh Nehemia. Ketika Nehemia mendengar bagaimana berita yang mengagetkan, berita yang menggemparkan tentang kehancuran, terbakarnya tembok kota Yerusalem, ketika ia mendengar laporan, maka yang ia pertanyakan pertama, yang ia cari tahu pertama, seperti apa, bagaimana kaum keluarga di sana, bagaimana orang-orang di Yerusalem. Karena orang banyak mengabaikan jiwa, tapi lebih kepada orientasi seperti apa posisi mereka. Kursi, yang penting mereka dapat kursi, yang penting mereka dapat posisi. Untuk meraih posisi, untuk meraih kursi tersebut memang mereka perlu jiwa, mereka perlu suara, mereka perlu orang. Tapi begitu mereka orientasi mereka tercapai, mereka lupa. Bukankah demikian banyak orang yang sedang atau yang sering kali melakukan untuk mencapai posisi-posisi tertentu, orientasi mereka bukan seperti apa jiwa yang harus mereka layani, yang harus mereka lihat, yang harus mereka berdayakan, yang harus mereka kembangkan, tetapi bagaimana mengembangkan sarana dan prasarana, kursi, orientasi pada posisi bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kekuasaan, tapi tidak mau perhatikan jiwa-jiwa. Saya pikir bahwa itu bukanlah tipe dan jiwa seorang pemimpin yang melayani. Maka pemimpin yang melayani bukan hanya sekedar melihat orientasi yang berorientasi pada jiwa. Pemimpin yang melayani juga adalah pemimpin yang bukan berorientasi pada kenikmatan, tetapi pada pengorbanan. Sehingga waktu ibu daripada Yakobus dan Yohanes datang kepada Yesus, waktu dia minta satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, yang ada dalam pikirannya apa? Anakku akan mendapatkan posisi yang nyaman, untuk mereka akan menikmat, enak gitu. Ada pemasukan yang besar, barangkali kalau misalnya gaji besar, mungkin fasilitasnya bagus. Tapi Yesus mengingatkan, dapatkah kamu meminum cawan yang akan diminum? Bicara pengorbanan, bicara penderitaan. Karena itu pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berorientasi pada pengorbanan, yang rela berkorban, bukan hanya sekedar menikmati apa yang ada, fasilitas yang ada,
Cuma ya kalau di negeri ini itu bukan sesuatu yang tersembunyi. Kalau mau misalnya bangun ini, ordernya sekian, pakaian pejabat sekian. Sementara kalau kita memperhatikan kehidupan masyarakat, bukan berarti kemudian mengabaikan aspek yang misalnya fasilitas dan sebagainya, tapi hal-hal yang bisa dikurangi, yang bisa diminimalisir. Bahkan ya, kalau kita membaca atau teman-teman membaca berita, ya, maka pemenang tender terbesar, pemenang tender untuk ya, orden gedung DPR itu termahal. Yang termahal itu apa? Tetapi apa? Coba, pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang bukan hanya berorientasi pada kenikmatan. Kalau bicara kenikmatan itu tentu banyak kenikmatan dalam hal apa. Yang namanya orientasi orang kadang mau pemimpin apa? Dapat nikmatnya, enak, servis, popularitas, kenyamanan di sana. Kalau mau pergi kemana-mana, misalnya mungkin ada bodyguardnya, pengawalnya. Tapi pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang berjiwa mengorbankan. Pemimpin yang berorientasi pada satu pengorbanan. Bagaimana dia rela menjadi atap penduduk bagi orang. Seringkali ketika dia sudah menjadi atap, padahal dia sendiri rapuh. Maka ketika dia rapuh, dia menjadi atap bagi orang lain, dan tak jarang kemudian ketika dia sudah melewati proses itu, dia diabaikan, dicaci maki dan sebagainya. Saya pikir bahwa kita masih harus merenungkan bagaimana kita sebagai orang percaya ketika kita menjadi pemimpin. Bukan hanya sekadar pemimpin yang besar, tapi juga pemimpin di mana kita Tuhan tempatkan. Pemimpin yang melayani bukan hanya sekedar orientasinya pada jiwa, pengorbanan, tetapi juga pemimpin yang memimpin dengan hati yang penuh cinta kasih. Dunia memimpin dengan besi, dengan kekerasan. Itu yang Yesus sampaikan. Kamu tahu ketika dia berkata kepada muridnya, kamu tahu bukan bagaimana dunia memimpin, bagaimana pembesar-pembesar dunia ini memimpin. Mereka memimpin dengan tangan besi, dengan kekerasan, dengan paksaan, dengan otoritas, secara otoriter, ya, dan bahkan mereka memimpin sesuka hati mereka. Tetapi kamu tidak demikian. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang memimpin dengan hati yang penuh cinta kasih. Jadi ketika melihat jiwa, bagaimana dia penuh cinta kasih kepada jiwa. Dengan kata lain, bahwa pemimpin tidak hanya orang yang secara pengetahuan besar, tapi juga hatinya juga harus besar. Hatinya harus mulia. Bukan hanya kemudian dia ya bisa melakukan segala hal, melakukan banyak hal, tapi juga bagaimana dia punya hati yang mengasihi, memperhatikan. Itulah yang digambarkan dengan bagaimana seorang pemimpin yang melayani. Pemimpin yang melayani, pemimpin yang betul-betul memiliki hati sebagai seorang pelayan. Waktu dia melayani, dia betul-betul sungguh-sungguh maksimal di dalam satu pelayanan yang ada, dengan mengedepankan cinta kasih, bukan paksaan, bukan memaksa, kehendak, tapi bagaimana dengan satu cinta kasih. Karena itu waktu Yesus datang, dia memanggil para muridnya, ikutlah aku, ikutlah aku. Kekristenan, ya, para murid Kristus memberitakan Injil, mengembangkan pelayanan perjalanan berimanan orang percaya bukan dengan kekerasan, tetapi dengan satu pengajaran dan hati yang penuh cinta kasih kepada jiwa-jiwa. Itulah gambaran kepemimpinan yang begitu luar biasa yang diberikan oleh kita pada kita. Dan tentu pemimpin yang melayani terakhir adalah pemimpin
yang tidak mempertahankan posisi demi gengsi, tapi apa? Rela berinkarnasi. Kamu tidak seperti pemimpin. Kamu tidak seperti mereka. Barangkali Yesus pada waktu itu menunjuk kepada pengalaman-pengalaman para murid yang melihat bagaimana kekuasaan Romawi menguasai orang Yahudi, memimpin mereka, menaklukkan mereka, dan bahkan yang berseberangan dengan mereka. Ketika berseberangan, maka orang yang berseberangan itu langsung mungkin dihukum, dibunuh, disiksa, dibunuh. Tetapi pemimpin yang melayani, pemimpin yang berpola kepada pemimpinan Kristus. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, berikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Pola kepemimpinan yang melayani adalah pemimpin yang rela berinkarnasi. Inkarnasi turun, bukan mempertahankan posisi, bukan mempertahankan kenyamanan. Maka di dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus berkata, Yesus Kristus yang dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan diri, menjadi manusia, bahkan manusia yang rendah menjadi hamba. Hamba bukan sekedar hamba, hamba yang taat sampai mati. Maka pemimpin seharusnya dia harus melayani. Inkarnasi itu, ya. Karena kita pikir ketika kita memimpin, kita hanya memberikan, wah penting orang bawahan saya, penting orang yang dipikir saya. Kita nggak pernah melakukan. Sama kalau kita dalam konteks misalnya nanti memimpin kelompok, memimpin apa, mungkin dalam kerjaan, dalam divisi apa, kita kepingin orang yang di bawah kita langsung, kita nggak mau turun. Karena kita mesti harus sabar ya, belajar mengajar. Kita mau mengajar anak-anak itu, kita kepengen mereka sama dengan posisi kita. Karena kita mesti turun posisi mereka untuk membawa mereka. Nah, itulah gambar kepemimpinan yang melayani, pemimpin yang melayani. Dia nggak takut untuk yang namanya disaingi lah, ditandingi dan sebagainya. Zaman sekarang kalau kita lagi mendengar berita, nonton gitu ya, apalagi menjelang pemilu pilpres yang tinggal 2 tahun ya, 2024, berusaha untuk mencegah satu dengan yang lain, membuat hal-hal yang kurang baik terhadap seorang anggota. Maka pemimpin untuk menjadi pemimpin yang sejati, menjadi pemimpin yang melayani, menjadi pemimpin yang betul-betul berhati nurani yang mulia, ya, itu dicapai bukan karena adanya nepotisme di sana, bukan hanya karena kolusi, bukan, tetapi apa? Mestinya karena sebuah prestasi. Itulah yang seharusnya yang terjadi. Tapi tak jarang orang berpikir yang nanti dulu ada prestasi orang diabaikan. Yang penting family, yang penting keluarga, yang penting yang lain. Oleh sebab itu, mari kita terus belajar untuk menjadi pemimpin, paling tidak menjadi pemimpin atas diri kita. Kalau Tuhan percayakan kita untuk memimpin sesuatu, biarlah kita juga mengandalkan Kristus, takut akan Kristus dan belajar pada Kristus, sang pemimpin sejati, guru agung kita, Tuhan kita. Mari kita tundukkan kepala kita.